Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 program keagamaan di Man Barito Selatan. Masih dalam materi pembahasan yaitu syirik dalam pandangan Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, definisi syirik adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah, ilahiyah maupun menyembelih atau berkurban dan bernazar dengan niat untuk orang lain, bukan Allah semata. Dipandang dari dalam dimensi rububiyah, misalnya seseorang meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemudaratan dan meraih segala kemanfaatan, atau dapat memberi berkat seperti kesaktian, sehingga meminta bantuan kepada jin, kuburan, atau pohon yang dianggap keramat untuk menolak petaka atau untuk meraih keuntungan. Selanjutnya, syirik dipandang di dalam dimensi mulkiyah, misalnya seperti mematuhi sepenuhnya para penguasa yang non-muslim, bukan karena terpaksa, di samping menyatakan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pemimpin non-muslim itu menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengajak untuk melakukan kemaksiatan. Selanjutnya, syirik dalam dimensi uluhiyah. Dalam dimensi ini, syirik yang dilakukan misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dapat kita lihat dari gambaran-gambaran zaman sekarang, banyak hal-hal ritual yang dilakukan oleh semua orang yang dalam kategori ini sering tergelincir menjadi sebuah perbuatan syirik. Dan syirik-syirik yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam golongan-golongan tertentu, apakah syiriknya syirik kecil, syirik besar. Beranjak ke dalam hukum syirik, yaitu diriwayatkan dari Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ia berkata, pendapat yang benar ini perkataan sahabat. Syirik ini konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang musyrik atau syirik. Jika ia meninggal di dalam keadaan syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik tersebut bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Pelaku syirik telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk masuk surga, dan tempatnya di akhirat adalah neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72, yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Syirik menghapus pahala segala amal kebaikan pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan,
niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu syirik adalah dosa yang paling besar. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah jenis dan macam-macam syirik. Syirik ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama adalah syirik besar. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jika ia meninggal dunia dalam belum bertobat daripadanya, syirik besar adalah memalingkan segala sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa atau mendekatkan diri dengan menyembelih atau berkurban dan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kepada kuburan, meminta kepada jin maupun setan. Ini termasuk juga takut kepada orang yang telah meninggal atau yang telah mati, jin atau setan, bahwa mereka bisa membahayakan atau membuatnya sakit. Jika mengharapkan segala sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan kesusahan tersebut, itu juga merupakan perbuatan syirik menurut Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan pada tahun 2011 dalam bukunya. Selanjutnya, syirik besar terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu syirik doa. Syirik doa ini maksudnya bagaimana? Yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selain Allah seperti yang tertuang di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Quran surah Al-Ankabut ayat 65. Ayat tersebut ditafsirkan, padahal saat menghadapi situasi yang mencekam di dunia ini, bahkan orang kafir pun akan menaruh harapan kepada Tuhannya yang selama ini mereka ingkari. Ayat ini juga memberi gambaran tentang sikap buruk mereka tersebut. Maka apabila mereka naik kapal, lalu badai datang menerjang, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya agar bisa selamat. Akan tetapi, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Inilah karakter orang-orang kafir dan munafik, berbeda sama sekali dari karakter orang-orang mukmin. Kemudian syirik besar yang kedua yaitu syirik niat, keinginan dan tujuan, yang artinya ia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya di dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinatahan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya adalah syirik ketaatan, yang artinya menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai panutan atau sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Syirik ketaatan yang dimaksud adalah mematuhi para pemimpin-pemimpin, namun pemimpin tersebut termasuk orang-orang yang zalim, yang secara tidak sadar kita mematuhi mereka seakan-akan mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak umatnya bermaksiat atau melakukan suatu ritual yang mereka anggap benar, akan tetapi secara tidak langsung itu merupakan perbuatan syirik. Jadi hendaknya kita lebih teliti atau lebih jeli lagi terhadap para pemimpin-pemimpin bangsa kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Selanjutnya syirik besar, yaitu syirik kecintaan, yang mana perbuatan ini menyamakan Allah dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan, sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan bahwa Allah lah yang amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Maksud kecintaan di sini yaitu kecintaan terhadap makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mencintai seorang kekasih ataupun para pemimpin yang melebihi kecintaannya terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam syirik yang kedua yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari dinul Islam, akan tetapi mengurangi tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik yang besar. Jika orang yang melakukan syirik kecil ini meninggal dunia sebelum bertaubat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Syirik kecil ini terbagi lagi menjadi dua macam syirik, yaitu syirik nyata atau zahir dan syirik tersembunyi atau khafi. Yang pertama yaitu syirik nyata atau zahir adalah syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Contohnya melakukan sihir, ramalan atau perbintangan memakai azimat untuk menolak bahaya dan
memurahkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mantra, azimat, dan guna-guna itu adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu syirik tersembunyi atau khafi, yang artinya adalah syirik dalam hal keinginan seperti ingin dipuji atau riya, dan ingin didengar orang, sum'ah, seperti melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi untuk mendapatkan pujian manusia yang lainnya. Misalnya dengan memperbagus sholat atau bersedekah agar dipuji dan disanjung, serta melafazkan zikir dan memperindah suaranya dalam melafalkan Al-Quran agar didengar orang lain sehingga mereka menyanjung dan memujanya. Jika ria itu menyampuri niat suatu amal, maka amal itu tertolak. Karena itu, ikhlas dalam beramal merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Rasulullah menjawab, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam syirik. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.